Para saudara dan saudari seiman, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tanggal 3 Oktober 2020, beberapa jam ke depan, Paus Fransiskus akan menandatangani ensikliknya yang terbaru, ensiklik yang ketiga dalam masa kepausannya. Ensiklik tersebut akan ditandatangani dan diberi judul Fratelli Tutti. Nah, penandatanganan itu sendiri akan dilakukan di dekat makam Santo Fransiskus Assisi di Assisi, Italia, diikuti dengan perayaan Ekaristi Misa Kudus, dan kemudian diharapkan besok tanggal 4 Oktober pada hari atau pada pesta liturgi Santo Fransiskus dari Assisi, kita akan mendapatkan ensiklik tersebut dalam berbagai bahasa. Jadi sebenarnya sudah siap, tinggal diluncurkan, dan kita berharap besok kita sudah bisa mengakses atau tengah malam nanti kita sudah bisa mengakses ensiklik tersebut. Meskipun demikian, dari publikasi yang ada, dari diskursus yang saya ikuti dalam media entah elektronik maupun media cetak, banyak sekali kritik terhadap judul Fratelli Tutti karena dianggap judul ini bersifat misoginis, yakni menimbulkan kesan negatif atau kesan kebencian terhadap perempuan. Dan kritik ini dilontarkan terutama oleh kaum feminis, teolog perempuan, dan umumnya mereka datang dari English speaking countries. Nah, untuk membahas ini, bukan membahas isi ensiklik, tapi untuk membahas isu mengenai judul, lalu mengenai isu-isu yang diangkat oleh kaum feminis ini, saya mengajak ngobrol Pastor Dr. Andreas Attavolo, pengajar teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, untuk membincangkan hal ini. Semoga perbincangan mengenai isu-isu di seputar ensiklik Fratelli Tutti dan terutama tanggapan beliau mengenai judul itu sendiri, apakah judul ini dimaksudkan oleh Paus untuk mengeksklusikan perempuan atau tidak. Kita ikuti perbincangan saya dengan Pastor Dr. Andre Attavolo berikut ini. Setelah baca tulisan Pater Pater posting di Atta Lembata itu, kan memang saya juga ikutin, boleh dibilang, boleh dibilang saya juga, karena saya istilahnya, saya suka ngeblog dan ngevlog untuk hal-hal yang sehubungan dengan gereja. Lalu pas Pater tulis itu, memang saya juga sedang membaca isu itu. Nah, jadi tentu saya senang, wah ini Pater sudah nulis ini, kayaknya bagus juga untuk diperbincangkan. Meskipun diskursus macam itu, perhatian pada dinamika di Vatikan itu kan untuk gereja Indonesia belum terlalu familiar begitu. Dibanding dengan banyak wartawan dari negara-negara berbahasa Inggris yang ngantor di Vatikan itu kan. Saya termasuk pembaca setia Crux. Karena ulasannya itu benar-benar kritis. Termasuk misalnya mengkritiki orientasi politik Paus Vatikan mengenai Cina, mengenai negara-negara Arab dan macam-macam itu. Lalu itu kira-kira latar belakangnya, dan karena itu saya mau ngajak Pater untuk ngobrol, meskipun saya juga belum baca ensikliknya. Kita dijanjikan baru akan beberapa jam lagi akan keluar, setelah ditandatangani akan keluar, mudah-mudahan itu keluar. Sehingga saya mau ngajak paling ngobrolin hal-hal yang meskipun sifatnya eksternal, tapi kayaknya itu juga menarik untuk diobrolin. Nah, jadi saya saya mau minta Pater untuk menanggapi ensiklik itu. Kira-kira Pater boleh menyebut, kan dari judulnya itu kan dianggap sebagai misoginis gitu ya. Mungkin Pater boleh menyebut pihak-pihak mana saja yang dari pembacaan Pater itu kira-kira mengajukan kritik dan
sebenarnya kritik mereka itu apa sih, fokusnya pada apa? Ya, judulnya kan dalam bahasa Italia itu Fratelli Tutti ya. Ya. Yang kalau judul ini untuk gramatika bahasa Itali memang dimengerti bahwa kalau menyebut Fratelli Tutti, kalau orang Italia itu ada 1000 perempuan dan 1 laki-laki, sebutnya Fratelli. Ya. Yeah. Jadi memang tidak eksplisit menyebut perempuan di situ, yang bahasa mereka sorella, ya. Yeah. Atau kalau mau plural sorelle. Ya. Yeah. Jadi dengan menyebut istilah itu sudah inklusif ya, yeah. Diandaikan begitu ya. Yeah. Gramatika bahasanya. Memang kalau ada orang yang mau menyebut lengkap dalam bahasa Italia supaya bisa menyapa secara inklusif semua, dia akan menyebut fratelli e sorelle ya. Yeah. Jadi supaya lebih inklusif gitu ya. Tapi dari segi gramatika dengan sebutan itu orang sudah mengerti, paham bahwa itu mencakup baik perempuan dan laki-laki. Itu dari segi gramatika. Yeah. Ya, kritik terhadap judul utama ini yang datang dari kelompok yang menamakan diri gerakan feminis di situ. Yeah, yeah. Mereka ingin melihat juga secara gramatika bahasa eksplisit judul itu ya, kalau bisa menyebut saudari itu ya, terjemahannya ya. Jadi itu sih kritik mereka dan harapan mereka lebih pada gramatika bahasa ya. Tapi kalau sebetulnya dari gramatika sudah dimengerti demikian, sebutan Fratelli Tutti itu sudah inklusif, maka sebetulnya kritik itu ya kita mengerti sebagai suatu catatan kritis ya terhadap ya gramatika bahasa ya. Tapi tentu saja Paus yang menulis ensiklik ini sebagai seorang pemimpin gereja Katolik pasti ya tidak memaksudkan aspek itu ya, bahwa eksklusif ya, mengeksklusi pihak tertentu dalam hal ini ya. Jadi ada catatan tentang problematika ya gramatika bahasa, dan juga mungkin itu menjadi catatan kalau nanti dokumen itu diterjemahkan dalam bahasa-bahasa modern dan juga bahasa kita ya. Mungkin baik di para penerjemah ya seri Dokpen KWI ya perlu tahu itu, catatan itu, bahwa baik juga terjemahan itu lebih inklusif. Yeah. Saya belum tahu nanti mau diterjemahkan bagaimana, tapi bisa juga ya saudari dan saudara supaya itu ya mencakup semua. Itu. Tapi catatan kedua juga bahwa anak judul dari ensiklik ini ya persaudaraan dan persahabatan sosial. Nah itu juga sebetulnya sudah menekankan unsur universal, unsur inklusif yang mencakup pada ensiklik ini. Itu. Yeah. Lalu yang lebih penting lagi tentu saja ya kita tahu bahwa Paus Fransiskus ya, orang yang sejak awal kepausannya sudah menunjukkan gestur universal, sudah menunjukkan melalui ensiklik yang lain, 2 ensiklik yang pertama ya, seruan-seruan apostoliknya ya, dan juga ya homili-homilinya yang dia katakan selama masa pandemi ini ya, sebetulnya kita tidak meragukan lagi bahwa dia sebetulnya memaksudkan sesuatu yang memang universal ya, gitu kan. Atau kalau mau ditarik lebih jauh lagi pendasaran spiritualitasnya ya Tutti Fratelli itu ya dia ambil dari petuah Fransiskus Assisi ya, tokoh abad pertengahan yang mempengaruhi spirit ya, kepausan Paus Fransiskus ya. Mengutip kata-kata itu yang memang juga sifatnya universal ya. Fransiskus sendiri dalam petua itu menyapa ya semua orang ya, dalam arti itu ya. Jadi petua 6 itu kan berbicara tentang ya bagaimana dia menyebut para saudara dalam arti ya para saudara Fransiskan, para pengikutnya
Tapi kalau petua itu dilihat secara keseluruhan, 28 bab petua dari Santo Fransiskus Assisi itu tidak diragukan, dan memang itu otentik dari Fransiskus Assisi bahwa dia mau menyapa ya seluruh umat Kristiani siapa saja. Ya. Kalau di petua 6 itu kan bicara tentang gembala yang baik ya. Ya betul. Jadi itu kan ajakan untuk ayo come on, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, sementara orang-orang kudus dari dulu itu sudah mengikuti Kristus pada jalan sampai jalan kekudusan dan paling radikal jalan kemartiran, kita tidak boleh bersantai-santai, kita juga mengikuti di jalan yang dekat dengan itu. Kira-kira kan begitu. Jadi saya juga memahami itu. Hanya saya lihat jangan-jangan memang para teolog atau feminis dari English speaking countries itu memang ingin sesuatu yang sifatnya afirmatif. Karena yang ketua Women Council itu yang Pater kutip di tulisan itu kan menulis surat secara khusus ke Paus, ke Vatikan untuk mengomentari itu, dan barangkali dalam perspektif feminis memang ada semacam saya melihat pertama ada semacam desakan untuk sebuah afirmasi, tetapi yang kedua memang kalau saya baca analisis dari Crux itu mengatakan karena Paus itu sebetulnya sensitif juga dengan isu itu, terbukti dalam audiensi dia itu kan selalu menyapa publik dengan Fratelli e Sorelle. Jadi kenapa kok tiba-tiba sekarang hanya Fratelli Tutti gitu? Karena memang teks itu mungkin saya menduga bahwa dia mau setia ya pada teks itu omnes fratres dia sebut begitu. Memang kalau Fransiskus Assisi dalam hal ini dia sedang, kalau mau secara khusus, dia memang sedang menyapa saudara-saudaranya, dalam arti ini semua laki-laki begitu ya. Tadi makanya catatan ini kalau mau kembali kepada latar belakangnya dan memahami teks petua itu secara keseluruhan ada 28 bab, maka harus dilihat bahwa dia memang sedang berbicara tidak hanya kepada saudara-saudara Dina, para saudaranya, tapi juga gereja. Karena tujuannya untuk lihatlah Gembala Agung, berarti kita semua melihat bahwa dia sudah sebagai Gembala Agung mau melayani sampai pada totalitasnya kematian di salib itu Jadi kalau mau dilihat lagi cara perlu kita menafsirkan petua itu secara keseluruhan atau kalau mau dikatakan lebih jauh lagi seluruh spirit Fransiskus Assisi yang menyebut alam ciptaan sebagai saudari dan saudara, dan itu juga yang sangat mewarnai Laudato Si Paus Fransiskus. Maka dari segi esensi yang paling penting dari ensiklik yang akan datang ini, kiranya bahkan kita harus meyakini bahwa dia tidak mungkin memaksudkan sesuatu yang sifatnya eksklusif Nah, kritik atau catatan dari kelompok feminis itu kalau menurut saya tadi dari segi gramatika bahasa dapat dimengerti, dan kita memang perlu mempunyai sensibilitas ketika kita berusaha menerjemahkan bahasa itu ke dalam bahasa kita supaya juga sensibilitas itu bisa dimengerti. Itu penting Kemudian memang namanya bahasa pasti ada catatannya, ada keterbatasannya. Apalagi kalau sudah diterjemahkan dalam bahasa lain sangat mungkin di sana juga ada bias Jadi itu juga perlu kita antisipasi. Jadi kritik itu bisa mari kita mengerti, kita pahami sensibilitasnya, dan kemudian kita tidak berhenti di sana, tapi kita membawanya kepada apa maknanya, apa yang paling utama dari sebuah ensiklik itu. Oke, berarti kembali sebenarnya secara kultur itu bukan merupakan satu hal yang begitu problematis kalau kita analisa. Hanya
memang dalam kultur English speaking countries persoalan gender itu sesuatu yang begitu sensitif sehingga itu dibawa masuk sebagai perdebatan. Tetapi kemudian tadi Pak Ter ngomong soal bagaimana itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain, dan saya kira itu langsung masuk ke bagaimana orang Katolik terutama di Indonesia harusnya memahami ini. Tadi Pak Ter sempat mengusulkan mungkin saudara dan saudari begitu. Ya. Tapi di bahasa Indonesia kan juga misalnya kita mengenal kata seperti sahabat yang sebetulnya inklusif. Barangkali karena memang tampaknya itu kalau ensiklik itu kan kalau saya baca komentar itu mau tidak mau terdiri dari 2 atau 3 kata gitu ya, yang merupakan ungkapan paling dasar dari tulisan-tulisan pertama dari halaman 1 dari ensiklik. Sehingga dari situ mungkin kesetiaan pada kutipan dan seterusnya bisa dimengerti. Nah, jadi juga perlu dicatat juga bahwa ada judul utama itu Fratelli Tutti itu, lalu kemudian tadi yang tadi Pak Yeremias katakan ada anak judul yang menyebut di situ persaudaraan dan persahabatan sosial. Jadi itu juga sesuatu yang sudah nadanya inklusif gitu ya. Jadi menggarisbawahi unsur universal dari sapaan Paus Fransiskus ini. Nah, itu berarti apakah dengan anak judul semacam itu, apakah Pater sudah bisa melihat bahwa kira-kira beberapa isu sentral itu sebetulnya diangkat dalam ensiklik ini? Kira-kira Pater melihatnya gimana? Nah, kiranya kita bisa melihat menurut saya mungkin ini suatu kontinuitas dari suatu spirit yang dia Paus bawa sejak awal kepausannya. Tadi saya katakan dari segi bahasa tubuh, gestur, praksis hidupnya sendiri, juga ensiklik yang dia tulis sebelumnya kita melihat bahwa inilah suatu etos yang dia bawa selama masa kepausannya ini ketika dia menulis tentang 2 ensiklik yang pertama tentang Evangelii Gaudium, Lumen Fidei dan Lumen Laudato Si. Fidei, Lumen Fidei dan Laudato Si itu kan dia berbicara tentang sesuatu yang universal begitu sapaan kepada semua saudari dan saudara. Paling jelas dalam Laudato Si itu, sehingga mungkin kita bisa menduga bahwa dengan judul ensiklik yang baru ini dia mungkin akan menegaskan poin itu bahwa unsur persaudaraan yang universal mencakup seluruh ciptaan dan dengan keprihatinan bahwa aspek itu sudah menjadi praktis dihalangi oleh kultur individualisme yang sedang menyerang kultur dunia sekarang maka Paus Fransiskus merasa penting untuk menegaskan itu kembali. Dan juga kita lihat beberapa homili di masa pandemi corona ini dia menyuarakan itu kembali jadi, kalau ingat homili pada waktu bulan April ketika yang lapangan Santo Petrus kosong itu itu kan dia di situ berbicara ada salah satu bagian di mana dia mengatakan pandemi ini membongkar melepaskan topeng yang selama ini digunakan kita kenakan untuk dengan nama yang kita sebut kemajuan global gitu kan. Nah, ketika ada badai, topeng ini terlepas dan kelihatan di sana bahwa kita sebetulnya belum siap kita belum sungguh-sungguh mampu mengatasi ini, dan kita membiarkan harta yang paling penting itu tergeletak di sana. Apa itu harta yang paling penting dia sebut sana persaudaraan. Itu yang kita biarkan selama ini karena kita tutupi dengan topeng yang kita sebut kemajuan itu. Jadi itu salah satu contoh untuk menunjukkan bahwa kiranya kita bisa melihat bahwa ada isu
menekankan kembali lebih tajam aspek persaudaraan universal yang sudah dimulai dengan ensiklik yang lain, kemudian sekarang lebih tegas sekurang-kurangnya dari judul yang kita tahu sekarang. Ya. Nah, berarti kan memang tadi Pak Ter mengatakan itu dalam perspektif kesinambungan dengan ensiklik terdahulu, artinya kalau mau bicara mengenai sahabat atau saudara itu ya termasuk sekaligus menyangkut antar manusia, tetapi juga dengan alam gitu ya. Ya. Betul ya, itu saya kira itu sangat jelas, tidak diragukan ya. Dalam Laudato Si poin itu menjadi sentral ya. Dia berbicara tentang suatu ekologi integral. Jadi baik mencakup manusia, relasi antara kita manusia, tapi juga ya terutama ya relasi kita dengan saudari dan saudara yang dia kutip dari nyanyian Gita Sang Surya ya, Fransiskus Assisi itu ya. Saudari atau ibu bumi, saudari air, saudara matahari, ya, saudari angin dan seterusnya. Di situ sebetulnya dengan spirit itu dia mau menunjukkan bahwa mari kita kembali kepada unsur tadi ya, menjadikan semua, merangkul semua sebagai saudari dan saudara. Ya. Nah, kalau begitu dalam arti itu, apakah Pak Ter melihat bahwa ensiklik ini memiliki relevansi khususnya dalam konteks kehidupan kita di Indonesia, entah kehidupan menggereja maupun kehidupan sosial politik? Kira-kira Pak Ter ingin menekankan sesuatu bahwa ini loh dalam konteks kita Indonesia seperti ini sesuatu yang urgen, yang relevan dan seterusnya. Menurut Pak Ter gimana? Ya, pasti jelas urgensinya terletak pada itu ya. Memperlakukan kembali ya ibu bumi sebagai saudari kita ya, saudari dan saudara. Itu saya kira juga menjadi keprihatinan kita di Indonesia bahwa ya banyak wilayah-wilayah kita ya menjadi sasaran eksploitasi ya karena tambang, karena kepentingan ekonomi dan politik ya. Kepemilikan privatisasi tanah, air, dan sebagainya ya, itu saya kira suara ensiklik ini yang lalu dan juga yang sekarang ini yang dari judulnya sudah menyuarakan sesuatu, itu saya kira sangat relevan ya bagi situasi Indonesia. Dan juga itu kan menjadi keprihatinan gereja juga ya bahwa ya kekayaan Ibu Pertiwi ini dikuras terus-menerus ya, digerus hanya untuk kepentingan segelintir orang. Dalam arti itu ya apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus ini saya kira tepat ya, relevan dengan kita. Keprihatinan akan krisis ekologi yang terjadi karena ya kepentingan ekonomi, bisnis yang hanya mencakup kelompok-kelompok tertentu saja. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Dan dalam hal ini ensiklik ini relevan untuk kita. Ya. Nah, kami sebagai umat ini kan bukan seringkali, malah pertama isu-isu seperti ini tidak turun sampai ke bawah atau sedikit turun sampai ke bawah. Jadi saya sendiri melihat sebagai aktivis gereja juga, saya melihat bahwa sebetulnya problemnya adalah bagaimana merumuskan kebijakan pastoral pada level keuskupan atau paroki misalnya yang mencerminkan semangat dari ensiklik semacam itu, dan saya tidak melihat itu sebagai hal yang sering kita lakukan. Saya bayangkan mungkin sosialisasi lebih intens, studi bersama atau katekese singkat sehubungan dengan ensiklik dan seterusnya yang kemarin Laudato Si itu memang gerakannya cukup masif. Muandang misalnya dari STF yang mengambil inisiatif ini, saya kira itu luar biasa, dan saya sendiri berharap dengan ensiklik baru ini mudah-mudahan juga gencar dilakukan. Kalau dibanding dengan Lumen Fidei, saya kira Laudato Si memang cukup gencar, dan kalau Pak Ter bisa rekomendasikan kira-kira apa sih yang bisa pada pihak hierarki bisa lakukan dan kami sebagai umat juga bisa melakukan apa? Ya. Memang itu tugas ya, tugas kita semua gereja dalam hal ini memang tepat tadi dikatakan bahwa bagaimana kita membahasakan itu
sehingga sampai kepada ya praksisnya. Itu sangat penting ya. Itu pasti catatan yang tidak hanya berlaku untuk ensiklik Fratelli Tutti ini atau dokumen-dokumen dari Paus Fransiskus, tapi ya ajaran gereja pada umumnya ya, itu memang ada suatu tugas dari pihak kita untuk gereja dalam hal ini, atau kita semua yang berkecimpung dan mau mencintai gereja ini ya, memang itu kita membahasakan ya, membuat katekese yang sederhana, yang mengena dengan generasi muda ya, juga dengan gerakan-gerakan yang konkret ya, keprihatinan yang harus diwujudkan dimulai dalam lingkungan kecil ya, dalam karya di sekolah ya, di dunia pendidikan, di rumah sakit, di komunitas-komunitas religius atau ya komunitas-komunitas parokial ya. Memang harus bersama-sama ya. Dan itu juga menjadi, saya kira, seruan Paus di sana ya. Dia mau mengatakan bahwa kita memang harus mulai sesuatu ya, supaya sampai pada revolusi ini ya, revolusi mental, revolusi ekologi ini ya, kita harus memulai. Dan memang dia berbicara bahwa kita harus bertindak ya, kecil meskipun sederhana ya, kalau bersama-sama itu perlahan-lahan akan ya membawa pembaruan. Jadi, ya memang. Jadi saya lihat, kalau saya sih pikir begitu aja, Pater. Jadi kalau orang selevel Pater kan juga menulis dengan sangat baik, Medium Christi juga punya pembaca yang ini. Jadi kalau Pater saya yakin pernah lihat, kalau misalnya kita lihat di L'Osservatore Romano itu kan, kalau ada ensiklik selalu dibahas berseri begitu ya. Mungkin Pater juga bisa melakukan itu dengan bahasa Pater yang begitu simpel dan mudah dimengerti. Kami sendiri. Ya, saya berharap nanti kalau teksnya sudah ada, mungkin kan kalau di Indonesia kan kita punya KWI ya, ada pihak-pihak yang akan mengerjakannya. Tapi baik juga kita sendiri, mungkin sejauh kita akses, mungkin kita juga dengan cara tertentu tadi ya, bisa melalui media, YouTube atau blog ya, itu kan juga media yang menyapa ya, generasi milenial sekarang. Jadi kita juga bisa ikut berpartisipasi ya, sebelum sampai kepada level ya yang lebih umum pada gereja sendiri, konferensi wali gereja dalam hal ini ya. Kita di sini siapa saja yang bisa mengakses, bisa membahasakannya dengan caranya sendiri, saya kira di situ bentuk partisipasi kita ya. Saya akan membuatnya juga. Saya rencana akan membuatnya sesederhana mungkin, mengulasnya di YouTube saya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Betul ya. Kemarin saya lihat itu ya, saya sempat juga buka melihat beberapa video, saya senang juga. Nah, itu baik itu ya. Itu, dan ya saya bukan generasi milenial, tapi saya merasa ya sekarang ini ya medianya begitu ya, sarananya begitu, sehingga memang kita harus berusaha menggunakan sarana-sarana ini sebagai media untuk ya ikut berpartisipasi menyebarkan apa yang baik dan berguna ya, yang memang saya juga nyontek, bukan nyontek, saya ngintip juga OFM Indonesia itu yang Frater bikin juga menarik. Jadi kreativitasnya cukup baik, dan ya makanya saya pikir, makanya waktu saya lihat Pater mulai di video itu saya senang, karena daripada nulis traktat teologis atau refleksi teologis itu kan tulisannya bagus, yang sulit jadi sederhana dan seterusnya, tapi sekarang tinggal Pater bikin itu jadi video. Saya yakin itu akan menarik, karena kalau Pater lihat yang punyanya Roman Deso itu ya, Pater yang Roman Deso yang MSC itu, dia kan subscribernya sekarang 20-an ribu. Pasti Romo Joseph yang Bible itu dia pasti paling hebat lah. Tapi dia sudah melampaui ya. Dia ratusan ribu sudah. Tapi di bawah itu kalau kayak Romo Deso itu. Jadi saya pikir punya Pater ini kalau perlahan, saya yakin kok itu sukses. Hanya nanti Pater perbaiki audionya, terus suruh minta tolong lah. Frater itu kan seringkali sangat kreatif, mereka bikin apa. Nah itu saya yakin Pater itu jalan.
Iya, ya memang saya juga pada akhirnya saya berpikir ya kalau mau menggunakan sarana yang kontekstual yang sesuai dengan generasinya yang sekarang, maka ya memang kita harus memilih cara mereka ya, begitu ya, supaya mengena. Dan memang ya itu sih banyak contoh yang tadi disebut rekan di STF seperti Yomo Yosef ya, itu bagus juga ya, dia dari segi pewartaan kitab suci. Ya, kalau saya sangat setuju tadi dikatakan bahwa kita harus mencari cara membahasakannya yang kena ya, sederhana ya. Ya, kalau berbicara tentang traktat yang panjang mungkin ya ruangnya di kelas ya, untuk mahasiswa ya. Tapi kalau untuk sesuatu yang lebih umum mungkin begitu ya, harus memang dengan cara lain yang lebih simpel, lebih sederhana ya. Oke Pak Ter, itu kurang lebih obrolan kita sederhana, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu untuk studi lebih lanjut mengenai NCPGD. Sekali lagi terima kasih sudah mengganggu waktunya, mudah-mudahan di akhir pekan ini Pak Ter sehat. Saya senang juga, dengan senang hati berterima kasih ya. Ini juga memancing, kita tunggu ensikliknya, bagaimana kita bisa baca dan memberi kontribusi kita yang sebisanya kita lakukan untuk memperkenalkan ensiklik ini. Oke, terima kasih banyak Pak Ter. Mungkin terakhir, apakah Pak Ter bersedia memberikan berkat penutup untuk mereka yang menonton video ini? Oh ya, baik ya. Kita doa singkat ya. Kita bersyukur ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memberikan kepada kami kesempatan untuk mencoba mengerti bagaimana Engkau menunjukkan rahmat-Mu kepada kami. Kami bersyukur beberapa jam lagi kami akan mendapat ensiklik yang baru dari Paus Fransiskus. Ya Bapak, kami berdoa semoga kami semua, gereja, seluruh dunia ini dapat menyambut pesan ini dengan baik dan membawanya dalam kehidupan kami sehari-hari untuk gereja, untuk semua saudari dan saudara kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua saudari dan saudara yang ikut mendengarkan live streaming ini diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ter, selamat pagi. Sama-sama ya, salam ya. Salam terima kasih. Mari. Ya.